Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Devita Maharani dari kelas K6Y1 ANR dengan nomor NPM 10 22 1280 dari Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital Bandung. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Wijanarko Agus Wibowo SE MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan evaluasi tengah semester akuntansi manajemen ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal HPP sesungguhnya dan HPP dibebankan, serta laba bersih penjualannya. Di sini ada soalnya, yaitu data biaya operasi PT Dewa Daru, yaitu ada persediaan awal sebesar 1.500 unit, persediaan akhirnya 500 unit, penjualannya 11.000 unit, dan anggaran overhead variabelnya 1.250.000 dan anggaran overhead tetapnya 2 juta. Kemudian ada harga jual per unitnya 5.000, biaya bahan baku per unitnya Rp25 dan biaya tenaga langsung per unitnya Rp70. BOP variabel per unit Rp25, BOP tetap 3 juta dan biaya operasi variabel per unit, biaya operasi tetap kapasitas normal 10.000 unit, kemudian produksinya 10.000. Hitunglah dengan menggunakan metode variabel dan full costing. Selanjutnya, kita membuat tabel untuk tarif HPP sesungguhnya. Di tarif HPP sesungguhnya ini ada elemen biaya, variabel costing, dan ada full costing. Di dalam elemen biaya ini ada bahan baku, upah langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Kemudian untuk variabel costing ada per unit dan ada total. Kita isi dulu untuk per unitnya, bahan bakunya itu Rp25 dari soal yang tadi. Kemudian upah langsungnya Rp70 dari soal yang tadi juga, dan biaya overhead variabelnya pun sama sebesar Rp25 dari soal yang tadi. Kemudian bagaimana untuk mencari totalnya? Untuk mencari totalnya itu kita kalikan dengan 10.000, yaitu Rp25 dikalikan dengan 10.000 menjadi Rp250.000. Kemudian untuk upah langsung yaitu Rp70 dikalikan dengan 10.000 menjadi Rp700.000. Untuk biaya overhead variabelnya Rp25 dikalikan dengan Rp250.000. Karena ini variabel costing, maka untuk biaya overhead tetapnya itu tidak ada. Maka langsung aja kita jumlahkan per unitnya itu, kita jumlahkan menjadi 120 itu dari 25 ditambah dengan 70 ditambah dengan Rp25. Maka hasilnya adalah Rp120. Kemudian untuk yang totalnya pun sama, kita jumlahkan Rp250.000 ditambah dengan Rp700.000 dan ditambah dengan Rp250.000. Maka hasilnya adalah Rp1.200.000.
untuk variabel costing. Dan bagaimana untuk perhitungan full costing? Untuk perhitungan full costing sama seperti variabel costing, yaitu ada per unit dan ada total. Dan untuk bahan baku, upah langsung dan biaya overhead variabelnya sama 25 dengan total 250.000 dan upah langsung Rp70 dengan total 700.000 dan biaya overhead variabel Rp25 dengan total 250.000. Dan karena ini menggunakan metode full costing, maka biaya overhead-nya itu biaya overhead tetapnya itu sebesar Rp300. Rp300 ini dari BOP tetapnya kan 3 juta. Lalu dibagi dengan 10.000 unit. Maka kita dapatnya per unitnya itu sebesar Rp300. Dan untuk totalnya kita kalikan Rp300 dikali dengan 10.000 unit, maka hasilnya adalah 3 juta. Dan masih sama seperti yang tadi, kita jumlahkan terlebih dahulu per unit 25 ditambah dengan 70 ditambahkan dengan 25 dan ditambahkan dengan 300.000. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp420. Dan untuk total full costingnya ini kita jumlahkan lagi 350.000 ditambah 700.000 dan ditambah dengan 250.000 lalu ditambahkan dengan 3 juta. Maka kita akan mendapatkan hasilnya itu sebesar 4.200.000 untuk metode full costing. Selanjutnya, setelah membuat tabel harga pokok sesungguhnya, kemudian kita membuat tabel HPP sesungguhnya. Yang pertama itu ada persediaan awal pada variabel costing. Persediaan awalnya ini kita dapatkan dari persediaan awal 1.500 unit dikali dengan unit pada tabel sebelumnya, yaitu Rp120, maka menjadi Rp180.000. Dan untuk biaya produksinya itu seperti bahan baku, tenaga langsung, dan overhead variabelnya itu kita pindahkan ke tabel HPP ini, maka dapatkan angka 250.000, 700.000, dan 250.000 dari tabel sebelumnya. Karena ini variabel costing, maka overhead tetapnya tidak ada. Dan untuk biaya produksinya ini diambil dari jumlah bahan baku ditambah dengan tenaga langsung dan ditambah dengan overhead variabel. Maka hasilnya adalah 1.200.000. Dan bagaimana cara untuk menghitung barang siap jual? Barang siap jual ini didapatkan dari persediaan awal produk jadi ditambah dengan biaya produksi. Maka hasilnya Rp1.380.000. Dan untuk persediaan akhir produk jadinya ini untuk persediaan akhir produk jadinya yaitu didapat dari persediaan akhir itu sebesar 500 unit, lalu dikalikan 120 untuk biaya variabel, maka didapatkan sejumlah 60.000. Maka harga pokok penjualannya ini didapat dari barang siap jual dikurang persediaan akhir produk jadi, maka kita dapatkan sejumlah 1.320.000. Jadi untuk HPP untuk metode variabel costing didapatkan sejumlah Rp1.320.000. Kemudian untuk menghitung metode full costing, persediaan awal produk jadinya kita dapatkan dari persediaan awalnya yaitu 1.500 unit dikali dengan unit pada full costing pada tabel sebelumnya yaitu Rp420, maka didapatkan sejumlah Rp630.000.
Kemudian untuk biaya produksi bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead variabelnya masih sama, yaitu 250.000, 700.000, dan 250.000. Karena ini metode full costing, maka overhead tetapnya kita cantumkan menjadi 3 juta. Dan untuk biaya produksinya pun masih sama, kita jumlahkan, yaitu Rp250.000 ditambah dengan Rp700.000 ditambah dengan Rp250.000 dan ditambahkan dengan 3 juta. Maka kita akan mendapatkan hasil 4.200.000. Dan bagaimana untuk barang siap jualnya? Barang siap jualnya pun kita jumlahkan dari persediaan awal produk jadi dijumlahkan dengan biaya produksi. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 4.830.000. Untuk persediaan akhir produk jadinya ini persediaan akhir produk jadinya ini didapatkan dari 500 dikalikan dengan 420 rupiah menjadi 4.620. Sehingga HPP yang didapatkan dari metode full costing sejumlah 4.620.000 rupiah. 4.620.000 rupiah ini didapatkan dari barang siap jual dikurang dengan persediaan akhir produk jadi. Maka hasilnya adalah 4.620.000 rupiah. 420 mendapatkan angka sebesar 210.000 rupiah. Maka kita akan mendapatkan harga pokok penjualan yaitu sebesar 4.620.000 rupiah ini dari barang siap jual dikurang dengan persediaan akhir produk jadi. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar 4.620.000. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat tabel sebelumnya, maka kita akan membuat tabel laporan laba rugi sesungguhnya, yaitu ada yang pertama metode full costing, penjualannya itu 55 juta. 55 juta ini hasil dari 11.000 dikali per unitnya itu 5.000. Maka hasilnya adalah 55 juta. Kemudian untuk ada harga pokok penjualan yaitu sebesar 4.620.000 dari tabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada harga pokok sesungguhnya yaitu dari harga pokok penjualan karena tidak ada harga lainnya selain harga pokok penjualan. Kemudian ada laba kotornya, laba kotor operasi yaitu sebesar 50.380.000 yang didapat dari harga penjualan dikurang dengan harga pokok sesungguhnya. Selanjutnya ada biaya administrasi penjualan sejumlah 4 juta. Dan ada juga total biaya periode yaitu sama hasilnya 4 juta. Karena di sini hanya ada biaya administrasi penjualan, maka total periodenya pun 4 juta. Maka laba bersihnya ini didapatkan senilai 46.380.000 rupiah. Kemudian untuk laporan laba rugi variabel costing, ada harga pokok penjualannya yaitu sebesar ada penjualannya yaitu sebesar 55 juta, masih sama dengan full costing tadi, dan ada
harga pokok penjualannya itu sebesar 1.320.000 ini didapat dari tabel sebelumnya. Kemudian ada tabel biaya variabel yang didapat dari harga pokok penjualan. Berikutnya sama ya, biaya hasil penjualannya itu 4 juta. Kemudian ada biaya produksi tetap yaitu sebesar 3 juta. Sehingga total biaya periodenya yang didapatkan sebesar 7 juta. Dan untuk laba bersihnya didapat 46.680.000 rupiah. Angka ini didapat dari laba kontribusi dikurang total administrasi penjualan sebesar 46.680.000 rupiah. Metode dibebankan yaitu tarif dibebankannya ini ada anggaran BOP variabel dibagi dengan kapasitas normal yaitu 125 per unit. Kemudian ada BOP tetap dibagi dengan kapasitas normal, maka hasilnya adalah 200 per unit. Dan untuk menghitung tarif HPP dibebankan ini sama seperti tabel sebelumnya, yaitu ada elemen biaya dan variable costing dan full costing. Untuk elemen biayanya kita tuliskan yaitu bahan baku, upah langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap. Dan variable costingnya per unit adalah 25 sama dengan yang tadi, dan upah langsungnya 70 per unit, dan biaya overhead variabelnya itu 125 per unit dapat dari hasil yang tadi kita bagi, yaitu anggaran BOP dibagi dengan anggaran BOP variabel dibagi dengan kapasitas normal, maka menjadi 125 per unit. Karena ini metode variable costing, maka biaya overhead tetapnya tidak ada. Selanjutnya, untuk variable costingnya, total variable costingnya kita kalikan 25 dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya 250.000 rupiah, dan upah langsungnya itu 70 dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya 700.000 rupiah, dan biaya overhead variabelnya itu 125 dikalikan dengan 10.000, maka totalnya itu 1.250.000 rupiah. Dan selanjutnya kita jumlahkan untuk variable costing per unitnya, yaitu 25 ditambah dengan 70, lalu ditambahkan lagi dengan 125. Maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 220.000 rupiah. 220 rupiah. Selanjutnya untuk totalnya pun masih sama, kita jumlahkan yaitu 250.000 rupiah, kita jumlahkan dengan 700.000 dan dengan 1.250.000 rupiah. Maka kita akan mendapatkan hasil 2.200.000 rupiah untuk variable costing. Dan untuk metode full costing per unitnya, untuk bahan baku dan upah langsungnya dan biaya overhead variabelnya masih sama.
25 dengan total 250.000, Rp70 dengan total 700.000, Rp125 dengan total 1.250.000. Dan untuk biaya overhead tetapnya ini ada karena ini metode full costing, yaitu sebesar Rp200 per unitnya, hasil dari yang tadi kita hitung, yaitu BOP tetap dibagi dengan kapasitas normal menjadi Rp200 per unit. Maka Rp200 ini dikalikan dengan 10.000, maka mendapatkan angka sebesar 2 juta. Kemudian per unitnya kita jumlahkan, yaitu 25 ditambah dengan 70, lalu ditambah dengan 125, lalu ditambahkan dengan 200. Maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp420. Dan untuk untuk total kita jumlahkan juga Rp250.000 ditambah dengan Rp700.000 dan ditambah dengan Rp1.250.000 dan ditambah dengan 2 juta. Maka kita akan mendapatkan angka sebesar Rp4.200.000 untuk metode full costing. Selanjutnya, kita membuat tabel laporan harga pokok penjualan dibebankan. Kita dapat membuat tabel harga pokok penjualan dibebankan ini. Persediaan awalnya itu dihitung dari 1.500 dikalikan dengan 220 pada tabel variabel. Maka menghasilkan angka Rp330.000. Dan untuk biaya produksinya, seperti bahan baku, tenaga langsung, dan overhead variabelnya pun masih sama, kita pindahkan saja, yaitu Rp250.000, Rp700.000, dan Rp1.250.000. Karena ini variabel costing, maka overhead tetapnya tidak ada, dan langsung saja kita menghitung biaya produksi. Untuk biaya produksi ini, kita dapatkan dari hasil penjumlahan bahan baku ditambah dengan tenaga langsung dan ditambahkan dengan overhead variabel. Maka hasilnya Rp2.200.000. Dan untuk barang siap jual, kita dapatkan dari persediaan awal produk jadi ditambah dengan biaya produksi. Maka hasilnya adalah Rp2.530.000. Kemudian untuk persediaan akhir produk jadi ini dihitung dari persediaan akhir dikalikan dengan 220, maka menghasilkan Rp110.000. Maka harga pokok penjualannya ini didapatkan dari barang siap jual dikurang dengan persediaan akhir produk, maka akan mendapatkan nilai Rp2.420.000. Kemudian untuk metode full costingnya, Rp630.000 didapatkan dari 1.500 dikalikan dengan Rp420.000 pada tabel variabel. Kemudian untuk bahan baku, tenaga langsung, dan overhead variabelnya kita masih sama, kita pindahkan saja, yaitu Rp250.000, Rp700.000, dan Rp1.250.000. Dan karena ini metode full costing, maka overhead tetapnya itu kita cantumkan sebesar 2 juta. Maka biaya produksinya ini kita jumlahkan dari bahan baku ditambah dengan tenaga langsung ditambah dengan overhead variabel dan ditambahkan dengan overhead tetap. Maka hasilnya adalah Rp4.200.000. Dan untuk barang siap jualnya, kita jumlahkan dari hasil penjumlahan persediaan awal produk jadi
ditambah dengan biaya produksi, maka hasilnya adalah Rp4.830.000. Dan untuk persediaan akhir produk jadi ini dihitung dari persediaan akhir dikalikan dengan 420, maka menghasilkan Rp210.000. Dan untuk harga pokok penjualan, kita kurangkan dari barang siap jual dikurang dengan persediaan akhir produk jadi. Maka hasilnya yaitu Rp4.620.000. Selanjutnya, kita akan membuat laporan laba rugi HPP dibebankan. Laporan laba rugi HPP dibebankan ini penjualannya masih sama, yaitu 55 juta untuk metode full costing, dan harga pokok penjualannya pun masih sama, 4.620.000. 4.620.000 ini dari tabel yang kita kerjakan tadi, dan overhead dibebankannya itu 1 juta, dan harga pokok sesungguhnya itu 5.620.000. Maka laba kotor operasinya itu sebesar 49.380.000. Kemudian ada biaya administrasi penjualan yaitu 4 juta. Kemudian ada total biaya periode. Total biaya periode ini sama karena hanya ada biaya administrasi penjualan, tidak ada yang lain. Maka mendapatkan angka 4 juta. Kemudian laba bersihnya adalah Rp45.380.000. Dan untuk metode variable costingnya pun sama, yaitu penjualannya 55 juta dan harga pokok penjualannya itu 2.420.000 dari tabel sebelumnya yang kita kerjakan tadi. Dan total biaya variabelnya itu sama, yaitu Rp2.420.000. Maka laba kontribusinya itu sebesar Rp52.580.000. Dan untuk biaya produksi tetapnya yaitu sebesar 3 juta, dan untuk biaya administrasi penjualannya itu sebesar 4 juta. Maka total biaya periodenya itu sebesar 7 juta, didapatkan dari biaya produksi tetap ditambah dengan biaya administrasi penjualan. Maka total biaya periodenya itu 7 juta, dan laba bersihnya itu kita mendapatkan Rp45.580.000. Dan untuk kesimpulannya yaitu perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode pokok produksi sesungguhnya, yaitu pada full costing sebesar Rp46.380.000, sedangkan variable costing sebesar Rp46.680.000. Perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode pokok produksi dibebankan, yaitu pada full costing sebesar Rp45.380.000, sedangkan variable costing sebesar Rp45.580.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.